Kabar Normalnya. Hari ini kita berada di sebuah kantor milik orang hebat di Sumatera Selatan, punya Bung Haji Firdaus Komar, SPD MS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wabarakatuh. Luar biasa kabar ini. Ini senangnya saya akan bertemu dengan Kak Viko, panggilan akrab kami sehari-hari ini. Selalu energi. Apa sih terasa di usia yang sekarang masih Saya menjalankan satu dengan tidak memaksakan diri. tidak masalah, enjoy ya. Kira seperti itu. Saya pikir apa yang peran yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita enjoy tapi berperan sesuai dengan benar. Kita kan punya tanggung jawab secara personal. Kita punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap organisasi, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan terakhir tanggung jawab terhadap negara. wah. Jadi luar biasa. Nah, dulu Bang Leh, sebenarnya saya agak gimana gitu, karena saya harus ngobrol selaku host dengan orang yang hebat. Karena Kak Firdaus ini kita tahu adalah Ketua PWI Sumatera Selatan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Amanah ya. Sebelum kita bicara tentang PWI dan apa yang menjadi kerjaannya, kita ingin tahu dulu sih, Kak Firdaus ini katanya lahir di Sumatera Selatan bagian mana? Kalau saya dari desa, Dari desa. di tempatnya di Malang Kalau kita di tulis emosi di bagian dulu. bagian dulu ya. Sekarang masuk ke bagian masuk Musyawarah. Oke. SD SMP di situ. SD SMP situ, kemudian di Palembang tinggi, SD di Palembang. KIP, ya Oh, boleh CPD. kan sama. Beliau salah satu senior saya di FKIP USRI, kalau tidak salah kami punya sejarah. Dan kita tahu juga pada zamannya beliau adalah aktivis mahasiswa. Boleh diceritakan selaku apa waktu itu? Ya, karena saya pikir ketika kita mahasiswa, memang saya pekerjaan untuk berperan sebagai mahasiswa. Saya jelaskan, ketika kita tidak mahasiswa lagi, mana mungkin kita akan berperan sebagai mahasiswa. Peran sebagai mahasiswa itu kan Ya, saya pikir peran tugas kita mahasiswa itu bukan hanya belajar untuk juga SHS itu, tapi peran dan tanggung jawab kita adalah merupakan satu bentuk kegiatan yang bisa memberikan bahwa kalau kita satu nilai kita sebagai mahasiswa dan saya pikir banyak pada organisasi yang bisa memberikan satu tempat yang masih mampu berkembang. dan waktu itu sebagai aktivis karena kami pernah sebagai ketua umum SMP Islam Mahasiswa di Musri. Tahun berapa itu? Itu tahun 1992. Dari tahun sekian. Habis keluar senat di fakultas, kemudian senat di perguruan tinggi. Waktu itu ada vakum kan pengurusan dan saya dicalonkan dan teman-teman dari FKIP dan itu jadi kursusnya. Luar biasa. Dan saya nggak tahu luar biasa. Ya sebagai kalau sekarang sebagai presiden mahasiswa itu luar biasa. Ya, karena dari sekian ribu mahasiswa Anda yang hanya pada waktu itu belum pemilihan langsung, belum punya dan perwakilan yang kayak gitu, ketua ketua BPM, ketua jurusan seluruh usia ya. Wajar efek mana terbanyak. banyak jurusan di situ ya. Paling banyak jurusan. Setiap pemilihan kalau mau jadi ketua saya terpilih kan. Didominasi sesuai. Ketika menjabat sebagai ketua umum SMP Muslim, apa yang waktu itu paling berkesan? Saya pikir di wadah senat mahasiswa itu kan pada waktu itu masih ada baru. Ya, situasi politik memang berbeda ketika reformasi saat ini dan pada waktu itu memang segala sesuatunya
warnanya di rektorat sebagai pengawas yang paling tahu dari kegiatan siswa. Tapi justru itu merupakan challenge bagi kita sesuatu yang aktif di atau di organisasi mahasiswa. Kita bisa, saya pikir yang bisa kita lakukan waktu itu bagaimana menanggapi isu-isu ini terkait dengan baik itu lokal maupun Isu seperti waktu itu yang sempat dianggap penting dari kritis itu masih ingat. Banyak sih ketika perpindahan kursi itu soalnya memang pindah kursi di Kementerian dan juga sudah menjadi isu berkaitan dengan kesehatan kursi itu kan menjadi isu kita mengkritisi hal itu. Dan misalnya ada pada waktu itu dan di Tempo ya juga pada saat lalu kan menjadi isu menarik untuk kita berkaitan dengan dan itu menjadi topik-topik diskusi dari mahasiswa. Oke, setelah tamat apa yang perlu jadi serius mereka? Iya, karena sering bergaul dengan wartawan, Sering berkomunikasi ya. Waktu komunikasi itu banyak wartawan dari wartawan. sering wawancarai. Akhirnya disuruh diminta untuk masuk lamaran saya itu dari lokal sini. Dan pokoknya dia jual waktu itu pada dia apa dari masalah Berapa? tahun 95. Jadi 95 akhir sudah berkecimpung sebagai wartawan. Silakan belum dia silakan terus Saudara kalau di itu sudah berapa lama? Itu 4 tahun ya, luar biasa. Nah, ini kan menarik. Aktivis kemudian nyambung sebagai wartawan. Kalau banyak senior kita itu aktivis dulu, hanya menjadi wartawan. Nah, kok kenapa pilih di dunia wartawan? Yes, saya pikir karena kita dari mana yang duluan itu sebetulnya saya lakukan pelarian setelah tidak ada sesuatu karena di wartawan saya tidak kesempatan dapat peluang dari itu yang saya lakukan ternyata lama kan berkelanjutan terus ya artinya mungkin profesi ini saya menjadi pilihan saya dan secara mekanisme bekerja, mekanisme berpikir juga hampir sama. Saya pikir apa yang diperjuangkan ketika menjalankan profesi wartawan ketika kita menjalankan profesi misalnya kalau saya kan guru harus ada bagian guru kan mentransfer knowledge itu ke siswa belajar seperti itu mendidik lah. Dalam konteks ini juga saya pikir tidak jauh dari peran yang semacam niat dan ternyata enjoy, kembali lagi enjoy ya. Iya. Di profesi wartawan. Dan tidak pernah saya melamar jadi kolega ini. Tidak. Saya banyak teman-teman saya di daerah seperti daerah, ayo kita lamar ke jadi guru. Dan saya tidak pernah masuk untuk situ. Saya pikir biarlah dunia saya dari wartawan sekali. Dan memang ternyata saya pikir ini adalah pilihan. Perlu di ini jalannya gitu kan. Ini yang saya lakukan ini jalannya sampai saat ini ternyata kan kalau diciptakan oleh Dan tentunya kakek jauh sepakat kalian dengan harapan bahwa lapangan berproduksi pilihan. Karena tadi ada mau dari macam bentuk kritik sosial yang bisa mencerahkan dia. Tapi kalau ini kan menjadi pertanyaan menarik, sudah puluhan tahun menekuni profesi wartawan. Orang terkadang ada yang baru sekian tahun sudah berhenti atau bosan mau cari pekerjaan lain. Tapi nggak harus tidak. Artinya sudah punya prinsip atau pemahaman yang jadi bahwa wartawan adalah profesi yang cocok.
saya pikir begini, jadi karena telah saya kan mengaktifkan lokal sebenarnya Sumatera Selatan dan kalau melihat secara apa itu kalau kita baca buku global Pak Harto itu kan sebagai justru di tingkat lokal itu kan akan menentukan lebih luas dalam sebenarnya kalau kita bicara profesi wartawan di rangka saat ini bagaimana kita melakukan fungsi SSD karena wartawan yang bertugas yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi fungsi dan fungsi pendidikan fungsi tanggung jawab berkaitan dengan fungsi hiburan, kontrol sosial, informasi, kemudian ekonomi, ya sebagainya itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Ini menarik ya, karena kita mendengar langsung dari orang yang sudah berpuluh tahun di dunia dasar wartawan. Karena itu pula mungkin teman-teman wartawan di Sumatera Selatan menjadikan Kak Viro sebagai ketua. Nah, ngomong soal dari Sumatera Selatan, mungkin teman-teman bisa dikasih tahu secara umum apa sih yang dilakukan oleh kan PBI itu satu organisasi, organisasi itu adalah wadah pada bentuk profesi wartawan dalam konteks untuk apa sih untuk meningkatkan soliditas wartawan ya meningkatkan kualitas wartawan meningkatkan kualitas wartawan dan PBI kan bukan satu-satunya organisasi yang bisa dilakukan. Tapi PBI adalah organisasi yang paling lama dan saya pikir betul ujian PBI itu sudah sangat luar biasa. PBI itu lahir tahun 49 dan dari era dulu sampai sekarang tentu situasi kondisi sosial politik yang sangat berubah, kemudian yang diperjuangkan juga berbeda. Makanya tujuan dari PBI itu adalah selaras seinti dengan tujuan berdirinya kesatuan negara ini. Apa yang menjadi tujuan negara itu sebenarnya yang disupport oleh PBI untuk dan dari berbagai kondisi sosial politik yang berubah dari perjuangan melawan revolusi fisik pada kemudian zaman Soekarno, demokrasi terpimpin, kemudian zaman Soeharto, sampai ke reformasi, itu kan sudah sangat terjadi pergeseran, apalagi saat ini luar biasa perubahan ketika ada revolusi industri, kemudian karena perubahan ekosistem digital yang luar biasa dan saya lihat PBI itu tetap eksis, artinya secara organisasi dinamis ya. Dinamis maksud saya dinamis itu bisa menerima suatu perubahan. Karena orang yang sukses itu kan orang yang adaptif bisa mengadaptasi dengan suatu kondisi yang bisa berubah ya. Jangan perubahan itu terjadi dia mau mengcounter perubahan itu, justru perubahan itu yang harus diantisipasi. Dan teroris ini juga ya adaptif terhadap perubahan. Saya lihat itu keseluruhannya seperti itu dan banyak sebenarnya saya muncul, apalagi ketika reformasi luar biasa reformasi organisasi yang pertanyaannya kalau dengan banyaknya muncul wadah baru di luar itu, bagaimana selalu PBI terus menanggapi? Iya. Dalam kehidupan demokrasi sendiri ada wajar dan tidak perlu kita merisaukan ketika muncul sosial baru. Bagaimana kita fokus, persisten apa yang kita lakukan yang bisa kita kerjakan di proses. Kalau jawabannya kita harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi tantangan. Jadi akan terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari sebenarnya PBI kan perlu wartawan yang bekerja di sebuah strategi ya sebenarnya. Tapi dalam konteks peningkatan satu himpunan
berorganisasi, sangat wajar misalnya mereka bicara standar kualitas, misalnya atau personalitas, misalnya berdasarkan etika, itu sangat wajar sekali ketika kita berbicara pelaku bertanggung jawab yang harus dilakukan. Yang sudah dilakukan oleh PWI waktu pembinaan Firdaus yang kalau itu salah sudah berkisar 2 tahun setengah. Itu terhadap wartawan itu apa saja? Iya, karena PWI kan berbeda Pak ya. Priorisasi, priorisasi ini kan banyak kalau kita lakukan pemetaan atau mapping terhadap suatu masalah, tentu masalah yang bisa kita pilih dengan persoalan itu, misalnya persoalan keorganisasi, kemudian persoalan kaitan dengan pelaporan, kemudian persoalan kualitasnya, pendidikan dan kesejahteraan. Nah, pemetaan masalah itulah yang perlu lakukan, maksudnya berbentuk dalam bentuk program. Program itulah yang menjadi alat kita, alat ukur kita untuk menjawab satu masalah sebenarnya. Walaupun secara misalnya kita melakukan satu program, kita ada coaching klinik, saya bikin untuk peningkatan kualitas dan solusi. Kemudian ada misalnya kita bikin di TV diskusi di BWI Ngopi Cok adalah banyak dari ngobrol bincang kalau apa. Wah, itu saya pikir lebih gagasan terkait dengan topik apa yang bisa kita diskusi. Makanya saya selalu bilang yang dari ketua satu organisasi yang tidak ada gajinya seperti ini kan, harus menjalankan 3 tahun. Harus menjalankan tiga komponen, 3 tahun ya, kalau menjadi ketua. Apa? Yang pertama kita harus mewakafkan waktu. Ya. Kalau kita tidak punya waktu nggak selesai. Misalnya kita dibatasi oleh urusan yang lebih private atau pribadi kita untuk menguruskan lain-lain. Karena waktu kita sudah sudah jadi komitmen kita, tapi kita mau rapat itu kan mau bermakmur. Yang kedua kita harus mewakafkan resources, sumber daya apapun yang kita itu uang, sarana apapun itu harus kita sumbangkan. Yang ketiga adalah kita melakukan ide gagasan. Ide gagasan ini adalah tidak mungkin kalau kita menjalankan sebuah gagasan itu dalam ide gagasan. Ide kan bisa muncul dari mana, dari sipil atau dari kita sendiri. Dan ide itu harus dieksekusi. Kalau cuma ide aja, ya cuma jadi ide tidak bisa tereksekusi. Luar biasa besar ya kalau yang lihat salah. 3 kalau yang kita itu makanya sebut butuh. Jadi kita itu memang butuh orang-orang yang qualified dan siap seperti yang disampaikan itu. Siap. Bung Viko, boleh dong dikasih gambaran media, ada berapa media yang bernama di media sosial kalau bicara wartawan dari wartawan. Jadi kalau sering ditanya juga media ini kan setelah ada platform digital ya, media ini kan luar biasa yang harus sedikit media kan kalau kita bicara ekosistem media saat ini luar biasa, muncul berkembangnya kan. Kalau kita lihat ada 3 platform, kemudian cetak, kemudian elektronik dan yang luar biasa banyak sekarang dan itu hampir semua orang tuh punya media. Nah, untuk mengukur ketika sebenarnya bukan pekerjaan PWI untuk mengecek lalu tidak sengaja. Jelas ya. Iya bisa dalam kerja. Tapi dalam konteks ada juga organisasi perusahaan media kan kita kan sebenarnya. Iya. PWI lebih pada stressingnya adalah kewartawan. Jadi memang wartawan itu jadi tanggung jawab kita ketika dia apalagi dia jadi anggota PWI terkait dengan karena di PWI itu ada namanya kemudian jurnalistik, kemudian ada PDBRD, apa satu peraturan dasar rumah tangga, dan satu lagi ada kodim di dalam
Itu yang menjadi acuan. Ya, kalau anggota PWI kan kita terbagi dua, anggota biasa dan anggota muda. Anggota biasa itu kalau kita pemilihan waktu 2019 sekitar 600 orang anggota biasa. Iya, yang punya hak untuk ini. Sekarang pasti berterima Sekarang hampir lebih ya 600, dan kalau kita gabung dengan anggota muda mungkin sekitar 1.200. Dan mereka perlu ditingkatkan kompetensinya Ya. semua ya. Ya, ketika kan profesi wartawan itu pilihan Pak ya. Ada juga yang coba-coba menjadi profesi wartawan, kemudian tidak sanggup dengan belakang yang luar biasa, apa yang menyeramkan begitu ya. Dunia yang penuh dengan lika-liku kehidupan wartawan, mungkin tidak sanggup. Ada juga yang memang dari awal apa istilah itu paradigma dari wartawan itu memang itu kalau kita letakkan pada posisi secara hakikat ya, bahwa filosofi wartawan itu bagaimana menyampaikan kenyataan bisa membantu publik menentukan. Karena kita posisi wartawan itu bagaimana melihat sesuatu kondisi, ketika kondisi itu tidak capaiannya ideal yang menjadi isu yang menarik. Justru ketika tidak ideal itu ada di sini. Iya, kalau sudah pencapaian ideal ya tidak bagus. Ini jangan tentang kompetensi wartawan. Karena melihat ini kan dari Sumatera Selatan termasuk salah satu yang produktif dalam menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan. Mungkin bisa dibocorin kenapa ada uji kompetensi dan sudah berapa untuk diluruskan. Jadi kompetensi wartawan itu kalau saya bicara lebih jauh lama sebenarnya latar belakangnya ketika piagam yang ditandatangani 2010 ada 4 pointer yang disepakati pada waktu itu. Salah satunya adalah berkaitan dengan standar kompetensi wartawan, SOP, standar kompetensi salah satunya. Ya, yang ketiganya itu adalah ketaatan terhadap kode etik jurnalistik, kemudian standar perusahaan pers dan standar pelindungan. Jadi komitmen dari pemilik media pada saat itu, khusus media pada saat itu secara nasional. Jadi mereka menyepakati dengan difasilitasi oleh Dewan Pers sesuai dengan fungsinya. Dewan Pers itu adalah memfasilitasi asosiasi atau perusahaan media untuk memajukan pers. Dan setelah ditandatangani itu mulai 2011 sampai saat ini, salah satunya adalah melaksanakan uji kompetensi wartawan. Itu sebenarnya dari kesepakatan standar yang dirumuskan waktu itu. Jadi uji kompetensi wartawan itu dibikin oleh kelompok wartawan untuk dijadikan di materinya, kemudian pemeriksaan gurunya, seperti apa, targetnya apa, dan disahkan oleh Dewan Pers yang sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melalui lembaga uji, termasuk BPI itu adalah satu lembaga uji. Dan kenapa misalnya aturannya ini kan berkaitan dengan standar perusahaan media juga. Misalnya seorang untuk memimpin satu media harus melalui nama. Nah itu kan ada kaitannya dengan piagam memang tadi sebenarnya pointer-pointer itu terkait. Misalnya ada kode jurnalistik, tidak terpisahkan itu dalam konteks piagam memang tersebut. Dan kesepakatan UKW itu kan bukan dirinya sebagai lembaga sebenarnya. Hampir seperti organisasi wartawan lain juga sebagai fungsi lembaga fungsi yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Pers. Dan Sumatera Selatan sebenarnya berbiaya sebagai wartawan, tapi kan teman-teman tahu di sana kalian gratis kan? Iya, Iya. Pasti ada UKW gratis. Kalian bayar kan? sebenarnya berbiaya. Sebenarnya berbiaya. Tapi selama ini Gerakan gratis itu kan ada sponsor yang biaya. di sukses selama ini dalam konteks ini disponsori oleh yang tiga. Ada beberapa misalnya dari instansi pemerintah, dari
korporasi. Karena itu pula mungkin banyak lulusan kami. Jadi kalau kita buka OKW yang berbayar mungkin kamu Padahal itu kebutuhan wartawan. sebenarnya UKW itu kan dalam bentuk ujian, Usia iya, yang untuk peningkatan skillnya sebenarnya saya pikir bukan UKW. bukan UKW itu adalah menguji kemampuan tiga hal yang diuji itu, knowledge-nya, yang kedua adalah awareness-nya, kesadaran, yang ketiga adalah skill, yang diuji. Tiga poin itu yang diuji. Jadi pengujian itu sebenarnya apa yang biasa dilakukan oleh wartawan selama ini kan Jadi sebenarnya proses peningkatan kualitas dan profesionalitas itu bukan UKW ya menurut saya, di proses dia bekerja sebagai wartawan. Bagaimana dia bekerja sebagai wartawan, maka ahli kode etik, bagaimana menulis di PSN, bagaimana bikin rencana di SIPA, bagaimana diberikan, dan itu sudah dilakukan. Tinggal ujinya lagi, dan nggak yang lakukan sama itu kalau menurut saya. Akhirnya, tapi itu bisa dipelajari kan, item-item atau uji dan hasilnya atau diskusi bisa dipelajari sebenarnya soal-soal. ngomong Pak Febras Omar juga sebagai asesor tahun ini setiap uji pokoknya Jadi itu dipercayakan, assessment seperti itu. cocok lah dengan kapasitas selama ini. Nah, Kabir Darus kita ini tahu juga sih selama ini kan persoalan kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis tetap menjadi isu yang menarik dari tahun ke tahun. Bagaimana dengan kondisi di Sumatera Selatan? Saya pikir gini, jadi teman-teman wartawan kan satu satuan dengan media yang bekerja. Saya bekerja di SA News, otomatis saya menjadi bagian dari perusahaan di SA News. Artinya ketika kita bicara kemerdekaan pers dan perlindungan wartawan itu bisa menjadi resiko ketika dia bekerja. Orang yang sangat taat terhadap kode etik itu bisa terancam berkaitan dengan kan kalau dia taat kode etik benar bisa menjadi ancaman ketika dia tidak mentoleransi satu isu dia tetap menjadi dikembangkan, diberitakan dan menjadi ancaman bagi dia kan. Itu ancaman terhadap perlindungan wartawan juga kemerdekaan pers. Atau juga wartawan yang tidak taat kode etik justru merugikan pihak lain. Misalnya ada dua pihak yang menjadi kita beritakan misalkan korporasi dengan karya. Ternyata wartawan lebih berpihak pada korporasi ya. Saya akan tahu jadi ancaman juga. Sebaliknya gitu, korporasi akan masalah. Kalau orang marah kan bisa terjadi macam-macam. Iya, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikis. Misalnya terjadi di Maluku kemarin gara-gara memberitakan satu isu tentang kaitan dengan pejabat situ dengan apa yang diimpun misalnya kan. Kalau saya analisis ada dua kemungkinan. Orang yang sangat kontroversial, kontrol terkait dengan apa yang menjadi isu yang terjadi di tengah masyarakat itu juga akan menjadi ancaman. Ini benar-benar ini katanya kan. Itu. Tapi saya pikir lebih baik kita terancam dengan posisi yang seperti itu daripada terancam kita melihat ada salah satu. Lebih baik itu ya. Ya, mungkin nilainya jadi. Nah, kalau di Sumsel sendiri gimana kondisi seperti ini terkait dengan alhamdulillah kalau di Sumsel kan tidak ada yang seperti itu. Ada yang sering muncul keluhan dari kepala desa. Ada orang yang mengaku atau menolak keberadaan dalam konteks menemui misalnya dan satu keadaan nikah kalau dia Nah, sekarang ini kan seperti kasus-kasus yang aktif tersebut,
kita benar saja bisa terancam. Iya, Begitu juga sebaliknya. ya kesalahan itu terancam, ya. Terus kita mesti bersikap apa kan? Kalau saya pikir wartawan itu dilindungi dalam konteks secara konstitusi lalu ya artinya ketika itu tetap merupakan produk jurnalistik ya kan ancaman itu kan bukan hanya berkaitan dengan fisik, ancaman itu persoalan itu ketika kita dilaporkan misalnya proses hukum. Nah, selama ini banyak atas nama undang-undang ITE ya. Jadi sangat memungkinkan itu terjadi. Walaupun sekarang Juni 2011, 2021 kemarin sudah keluar SKB antara kepolisian, Polri dengan Menhub Kominfo Jagung terkait dengan pelaksanaan implementasi undang-undang ITE khusus pasal 27 ayat 2 terkait dengan pencemaran nama baik. Itu produk wartawan dan media yang terjadi online itu tidak bisa dijerat memiliki tetap biasanya itu Selama itu menjadi produk ya pers. yang kita maksudkan produk pers ya bukan media sosial. Ya, selagi medianya jelas perusahaannya, apalagi beritanya jelas itu menjadi ranah. beritanya tidak jelas saja masih bisa tidak jelas dalam konteks tidak standar. Tidak jelas itu bahasanya adalah tidak standar. Tidak standar misalnya tidak ada konfirmasi, ada uang misalnya. Dan itu dimungkinkan di dalam konstitusi kita itu membuat ada orang terkait dengan swing. Soal SKB 3 lembaga tadi sudah tersosialisasi juga. Nah, kaitan dengan budaya itu saya pikir saya belum bisa mengatakan apa ini namanya budaya. Yang jelas baru kan Juni 2021 itu untuk sebenarnya diuntungkan di wartawan ya jadi ya kaitan jangan sampai data hukum langsung menarik misalnya jurnalistik tinggal lagi bagaimana kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan untuk memahami SKB itu SKB itu jadi mereka bisa paham dan sampai kebetulan juga tidak ada juga di sosial yang orang tidak juga yang lapor ada Kondusif ya. Oke. Kalau belakangan kita dengar masih baru ini itu salah satu yang diangkat sebagai aktif pers Dewan Pers. Itu bisa diceritakan apa latar belakang Dewan Pers bisa memilih seseorang yang seperti kita. Ya sebenarnya kan berkaitan dengan apa yang fenomena yang terjadi ketika punya produk-produk pers yang tidak sosialisasi. Kalau ditanya pengaduan masyarakat, katanya pengaduan masyarakat atau sebaliknya pekerjaan wartawan itu tidak terima oleh publik ketika mereka tidak mau diwawancarai dan sangat mungkin orang menjadi pelapor proses itu. Kalau terkait dengan ini, ahli pers Dewan Pers ini adalah prosesnya semua daerah kan dijaring Pak di asesmen tes dulu tes secara disaring lagi disaring lagi kemudian baru dibukukan. Artinya tidak tiba-tiba ditunjuk ya. Kalau tiba-tiba ditunjuk mungkin saya bisa kena tunjuk ya. Ternyata memang tidak sembarang. Tidak banyak ikut asesmen dari Palembang. Kemarin asesmennya itu lewat online untuk mengikuti calon dan itu asesmen itu karena banyak sekarang kan dari seluruh provinsi diambil gitu ya. Dan itu dia bekerjanya apa peran dari aktivitas itu
Alitas sebenarnya diminta untuk mengeluarkan satu data terkait dengan perkara tes. Terkait dengan perkara tes. Baik itu di kepolisian, jaksa, di pengadilan, jadi bukan semata-mata untuk posisi membela agama, tapi untuk memberikan satu keterangan bahwa bisa jadi masalahnya salah dalam konteks ini, dalam konteks ini masalahnya pelanggaran kode etik bisa jadi kan sebenarnya. Tapi yang paling mendasar bahwa apakah kategori itu produk jurnalistik yang bisa di datanya dapat dua atau tapi itulah butuh pernyataan atau pendapat dari ahli tes tadi ya. Sampai sekali ini kita harapkan dengan adanya ahli tes dari Sulawesi Selatan kondisi kebebasan tes semakin bagus ya. Ya kita saling memberikan lah. Tapi terus selaku wartawan, selaku ketua PNI saya lihat Kak Jauh juga termasuk yang positif menulis buku tentang tes. Itu bisa diceritakan beberapa buku yang pernah ditulis dan isinya tentang apa? Oh ya, mungkin kalau dikatakan produktif juga tapi lebih dasar. tapi saya itu menerangkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya. Oh gitu, ini selalu merendah. Awalnya saya nulis buku tahun berapa? 2002 ya. Bukunya tatakan kemerdekaan. Pokoknya tentang kemerdekaan. Ya, ancaman dan kemerdekaan tes. Yang kedua itu ya Pak Emang dari buku dari saya kemudian yang ketiga perubahan platform media informasi dan baru 2020 Baru ya, cerita apa saja dengan tahun lalu ini? pergeseran ketika dia bisa menyesuaikan dengan kondisi Belum ada yang akan terus kita sampai di penghujung cerita ini sebelum kita menutup mungkin Kak Rizal ada sesuatu yang ingin disampaikan ke teman-teman awal ya terkait dengan bagaimana posisi wartawan dia. saya pikir begini, pertama kita harus tetap menegakkan identitas kita sebagai bagaimana untuk menegakkan identitas kita jangan bergantung dengan kita harus tetap tidak lugu sebagai peran kita dan tidak gampang untuk diatur ya. Saya pikir itu yang poin pertama. Nah, untuk mencapai poin pertama itu makanya ekonomi dalam kuat. Oke, Harus kuat ekonomi dalam itu. Jangan sampai kita dikasih apa selesai kotor. Itu kita tidak perlu kita dikasih yang untuk kita bersimpati berkaitan dengan kualitas. oke. Dulu memang luar biasa berjalan kita dengan Ketua PWI Makassar dan Haji Firdaus Omar RSI yang sebentar lagi insya Allah akan meraih gelar doktor. Amin. Karena sekarang sudah memiliki program Maka Sarjana Program Doktor. Amin. Mudah-mudahan perjalanan ini bermanfaat bagi seluruhnya, terutama teman-teman yang saat ini berprofesi di dunia jurnalistik. Salam dari Mangga. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama.